Perkembangan zaman memicu budaya instan dan juga gaya hidup sedentari yang berdampak pada meningkatnya prevalensi obesitas secara global. Obesitas didefinisikan sebagai kondisi kelebihan lemak tubuh dengan indeks massa tubuh atau IMT lebih atau sama dengan 27 yang telah berdampak pada sekitar 2 miliar penduduk dunia. Di Indonesia terjadi peningkatan prevalensi obesitas dari 21,8% pada tahun 2018 menjadi 23,4% pada tahun 2023. Hal yang serupa juga terjadi pada prevalensi obesitas sentral dari 31% menjadi 36,8%, dengan Jawa Barat sebesar 38%. Mahasiswa sebagai kelompok usia produktif rentan mengalami kurang aktivitas fisik akibat kesibukan akademik, pola makan tidak sehat, dan stres. Hanya 32,83% masyarakat Indonesia yang aktif berolahraga, sementara 31% orang dewasa dan 80% remaja belum mencapai aktivitas fisik yang direkomendasikan. Motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, berperan penting dalam mempertahankan gaya hidup aktif. Selain faktor kesibukan, aktivitas fisik teratur merupakan intervensi efektif untuk mengatasi gaya hidup sedentari dan obesitas, serta meningkatkan fungsi motorik dan kognitif. WHO menargetkan penurunan ketidakaktifan fisik global dengan merekomendasikan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang selama 150-300 menit atau intensitas tinggi selama 75-150 menit per minggu. Jalan kaki 5.000 langkah merupakan jenis aktivitas yang paling efektif dan aman untuk menurunkan berat badan bagi para penderita obesitas. Aktivitas ini mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya, serta dapat dilakukan secara santai dan bersamaan. Sehingga sudah banyak negara yang menerapkan program aktivitas ini di negaranya masing-masing seperti Tiongkok dan juga Singapura. Di Indonesia telah ada program peningkatan aktivitas fisik yang dinamakan GERMAS, yaitu Gerakan Masyarakat Sehat, yang ditujukan untuk membentuk budaya hidup sehat di berbagai kalangan, termasuk Universitas Padjadjaran. Program ini mencakup kegiatan olahraga rutin, penyediaan fasilitas, UKM olahraga, dan festival berkala. Namun, berdasarkan survei terhadap mahasiswa, program tersebut masih memiliki beberapa kendala, seperti tidak adanya konsekuensi, partisipasi, keterbatasan waktu, serta rendahnya motivasi, dan pemahaman manfaat aktivitas yang dilakukan. Program berjalan kaki 12 pekan dari St. George's University of London yang menggunakan logbook pencatatan progres terbukti efektif dan berpotensi menjadi model inovatif di UNPAD untuk mengatasi keterbatasan yang ada sebelumnya. Program berjalan kaki tersebut bisa dimasukkan ke dalam kegiatan atau kurikulum akademik kampus karena menurut WHO memang menganjurkan agar aktivitas fisik menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan, karena mendukung kualitas belajar dan performa akademik mahasiswa. Oleh karena itu, kami mengusulkan program berjalan kaki dengan pemantauan step count logbook sebagai inovasi mendorong gaya hidup aktif yang terukur dan berdampak pada proses akademik. Program ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa FK Unpad agar aktif berolahraga secara rutin melalui pencatatan langkah harian berbasis logbook, serta mengintegrasikan kebiasaan hidup sehat ke dalam sistem akademik dengan menjadikan logbook sebagai standar eligibilitas ujian. Manfaat yang diharapkan dari program ini meliputi meningkatnya konsistensi aktivitas fisik mahasiswa, meningkatnya motivasi dan kepedulian terhadap kesehatan karena adanya konsekuensi akademik, terbentuknya budaya hidup sehat yang terukur dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas belajar melalui kontribusi positif aktivitas fisik terhadap fungsi kognitif dan performa akademik. Kami memulai program ini dengan mengidentifikasi masalah dan melakukan studi literatur untuk merancang ide yang relevan. Setelah ide terbentuk, kami menyusun rencana pelaksanaan, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, lalu melakukan revisi. Kami juga mengadakan survei untuk mengetahui respon mahasiswa. Seluruh proses ini hingga hasil diskusi kami tuangkan dalam proposal yang diajukan ke Dekan Fakultas Kedokteran. Setelah disetujui, program dijalankan dan dievaluasi sebagai dasar pengembangan ke depannya. Untuk mendukung penerapan program ini, ditetapkan mekanisme penilaian berbasis logbook yang mencatat aktivitas fisik harian mahasiswa secara sistematis. Logbook berisi target langkah harian yang bersifat wajib dan disesuaikan dengan rata-rata langkah individu. Perhitungan target menggunakan rumus ES plus 1.500 dikali jumlah hari tertentu tiap minggunya selama 6 minggu. Mahasiswa dinyatakan eligible mengikuti ujian akhir blok jika mengisi logbook sebanyak 22 kali dan menunjukkan peningkatan minimal 1.500 langkah per minggu dibandingkan rata-rata sebelumnya. Logbook diakses melalui portofolio kedokteran dan digunakan oleh dosen pembimbing untuk menilai eligibilitas mahasiswa dalam mengikuti ujian akhir blok. Mekanisme pengisian logbook adalah sebagai berikut. Pertama, masuk ke portofolio kedokteran menggunakan email Unpad.
Lalu, pilih menu logbook aktivitas fisik pada tampilan utama portofolio kedokteran. Lalu, lengkapi data diri berupa nama lengkap, nomor pokok mahasiswa atau NPM, tahun angkatan, serta blok pembelajaran yang sedang ditempuh. Lalu terakhir, tekan tombol simpan untuk menyimpan data diri yang telah diisi. Setelah data diri disimpan, tekan tombol input harian untuk mengisi laporan aktivitas fisik harian. Mekanisme pengisian laporan harian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekan tombol tanggal untuk mengisi tanggal melakukan aktivitas fisik. Lalu yang kedua, tekan tombol jumlah langkah untuk mengisi jumlah langkah yang ditempuh. Data ini dapat diperoleh melalui aplikasi kesehatan pada perangkat elektronik masing-masing. Lalu yang ketiga, tekan tombol dokumentasi kegiatan untuk mengunggah jumlah langkah harian yang tercatat melalui aplikasi kesehatan. Lalu yang keempat, tekan tombol catatan untuk mengisi keterangan tambahan. Lalu yang kelima, apabila seluruh data telah diisi, tekan tombol tambah aktivitas untuk mengunggah data ke dalam logbook. Kolom program memuat target langkah mahasiswa, tips pencapaian, dan catatan penting. Sementara kolom progres menampilkan data langkah harian yang telah diunggah beserta analisis perkembangan untuk membantu pencapaian target. Kami juga melakukan survei kepada mahasiswa FK4 terkait tingkat, jenis, dan frekuensi aktivitas fisik yang dijalani dengan tujuan memperoleh gambaran awal mengenai kebiasaan dan perilaku aktivitas fisik mahasiswa. Terdapat pula pertanyaan pilihan ganda mengenai tanggapan diadakannya program yang dapat mengedukasi dan memotivasi mahasiswa untuk berjalan kaki sebagai bagian dari gaya hidup. Survei dilakukan kepada 115 responden dengan rincian kedokteran umum sebanyak 99 orang dan kedokteran hewan sebanyak 16 orang. Angkatan 2022 sebanyak 41 orang, 2023 40 orang, dan 2024 34 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 63,48% tidak memenuhi anjuran WHO dalam melakukan aktivitas fisik, sedang ataupun berat. Sebanyak 111 orang dari 115 menyatakan setuju jika fakultas mengadakan program yang bertujuan mengedukasi dan memotivasi mahasiswa untuk berjalan kaki sebagai bagian dari gaya hidup. Sampai saat ini kami telah mencapai tahap pengajuan proposal kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Kami berharap proposal ini dapat disetujui dan diimplementasikan agar dapat memberikan dampak nyata bagi para mahasiswa.